Kalau Anda ketemu dengan orang yang dia bilang dengkul saya sakit, sendi-sendi saya sakit, gak usah minum obat. Solusinya apa? Solusinya ini. Solusinya diagram ini. Turuni berat badan. Kalau berat badan sudah turun, maka yang pertama stres oksidasi pada sel akan menurun. Yang pertama, kalau stres oksidasi pada sel menurun, apa yang terjadi? Selnya akan kembali riang ceria karena nggak banyak beban. Yang pertama. Yang kedua apa? Body fat dia pasti akan turun. Yang ketiga apa? Dia akan melaksanakan lebih dominan lagi proses secara terprogram apoptosis tadi itu loh. Yang keempat apa? Dia punya insulin, growth hormone segala macam, itu akan kembali di resetting sama tubuh. Yang kelima apa? Insulin sensitivitasnya akan meningkat. Artinya apa? Metabolisme gula dia akan naik. Yang kelima apa? Anabolik hormon dia akan meningkat atau hormon pembangunnya akan meningkat. Kemudian hormon-hormon sifatnya meradang-meradang itu dikurangi sama tubuh. Yang keenam, ya 7, 8 seterusnya banyak sekali, itu salah satunya adalah proses autofagi. Makanya ya, Bapak Ibu sekalian, kan di sini Anda kerjanya kan di pesawat-pesawat tuh. Ya kan? Pesawat tuh kan ada apa, general overhaul lah segala macam gitu kan. Rawatan tahunan lah, bulanan, macam-macam lah, saya nggak paham. Manusia itu juga sama. Ya. Perawatan tahunannya namanya puasa Ramadan. Tapi ingat, jangan lagi bebani badan dengan yang tinggi gula. Karena dia justru malah kebalikan dari sini kalau itu masuk. Coba Anda bayangkan, waktu Ramadan itu, katakanlah waktu seorang itu buka puasa, kalau dia makan, misalkan dia makan produk makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi minyak, tubuhnya nggak bisa melaksanakan fungsi itu dengan baik. Maka sebenarnya, saya kadang-kadang mencoba mengguyonkan lah gitu kan. Bahasanya sebenarnya kalau kita lihat breakfast, fast itu kan puasa, sarapan itu kan breakfast, kan gitu. Nah, breakfast itu apa? Fast yang di break. Jadi setiap hari itu kita puasa sebenarnya. Kapan mulai puasanya? Waktu tidur. Supaya dia lebih lama ini dapat, ya, hormonnya diperbaiki, autofagi ditingkatkan, apoptosis ditingkatkan, maka lamain puasanya. Artinya apa? Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan, secara umum Nabi itu ba'da isya tidur. Ya, di luar ada yang shift mungkin. Ya, secara umum Rasulullah tuh habis isya tidur. Kalau habis isya sekarang katakanlah jam 8, maka kalau jam 8 dia tidur sampai malam harus bangun. Tuh sayang kalau nggak bangun, karena ada growth hormone yang muncul di malam hari. Ya, nanti dia pagi sampai jam 8 lagi kan. Kalau jam 8 ke jam 8 sudah 12 jam. 12 jam kalau itu kita dapatkan atau kita kerjakan, tubuh sudah mulai bakar lemak. Tapi jangan kacauin lagi. Maka pagi-pagi itu Bapak sekalian, kalau kita lihat bahasa Nabi kita alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan bahwa berbuka itu menggunakan apa? Kurma. Tiap hari kan kita puasa. Maka waktu pagi adalah waktu yang paling tepat untuk makan apa? Makan buah. Gitu. Karena kalau kita lihat situ, semakin lama, semakin diprolong puasanya, semakin bagus. Terutama dengan orang-orang yang kelebihan berat badan. Tapi kalau katakanlah badannya sudah stabil, ya maintain saja katakanlah dengan protein sama karbo yang sehat. Ya begitu ceritanya. Ya. Jadi semakin lama katakanlah, jadi kita mau bakar lemak tadi tuh lama ini puasanya. Kalau tubuh tidak punya cadangan glikogen, tidak punya cadangan gula, maka tubuh akan menggunakan cadangan dari lemak. Ceritanya begitu. Ya, kalau lemak sudah dipakai sebagai cadangan, maka seluruh sistem kita pelan-pelan akan diperbaiki sama dia. Gitu. Apa yang terjadi tadi, yang tadi diagram tadi itu loh, seperti itu. Jadi makanya dalam Islam ada servis tahunan, namanya puasa Ramadan. Ya, kemudian ada servis 6 hari setahun, namanya puasa Syawal. Lanjut lagi ada namanya servis rutin 2 kali sepekan, namanya puasa Senin Kamis. Lanjut lagi ada puasa 13, 14, 15. Lalu lihat 13, 14, 15, lalu ada hadis Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 adalah cara Allah, katakanlah adalah penyembuhan penyakit, kata Nabi. Ada urutannya semua itu. Ya gitu loh. Tapi yang wajibnya tadi 30 hari tadi.
Tapi kalau yang sunnah-sunnah itu dikerjakan, bonusnya banyaknya luar biasa. Sangat banyak Ibu sekalian. Ya. Tapi untuk mengerjakan itu berat nggak? Berat. Karena berat Allah siapkan satu pintu khusus namanya Ar-Royan. Semakin berat suatu ibadah dikerjakan, semakin besar rewardnya. Bangun malam itu berat. Haji itu berat. Umroh berat, jihad berat. Tapi di situ ada pintu-pintu khusus yang Allah siapkan di surga nanti dengan amal-amalan berat kayak begitu. Ya. Makanya namanya puasa salah satu syariat yang sebenarnya sejak zaman nabi-nabi itu sudah ada. Ya, kalau kita belum katakanlah belum dapat hidayah untuk berpuasa, caranya gimana? Mulai biasakan untuk jarang atau sering-sering melaparkan diri, salah satunya, terutama bagi orang-orang yang kelebihan kalori. Ya, seperti itu.